Inilah prosesi evakuasi sebuah mobil di tepi Danau Toba, Sumatera Utara. Tim SAR gabungan bersama puluhan warga bahu-membahu mengangkat mobil yang belakangan diketahui dikendarai seorang kades setempat bernama Encon Haloho. Proses evakuasi berjalan alot dan dramatis karena posisi medan tepi jurang Danau Toba yang sulit untuk mengangkat beban mobil. Insiden kecelakaan ini terjadi pada hari Rabu 31 Juli 2024 lalu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari itu korban sempat menghadiri rapat di kantor Kecamatan Pematang Silima Huta, Kabupaten Simalungun. Usai rapat sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, korban pulang beriringan dengan mobil yang dikendarai keponakannya. Tapi di sekitar Danau Toba, mobil korban yang berada di belakang tiba-tiba tak terlihat dan ternyata setelah dicek telah terjatuh ke tebing danau. Setelah mengevakuasi kendaraan, tim SAR juga menerjunkan penyelam untuk mengevakuasi korban. Tapi sayang, kades berusia 57 tahun itu nyawanya sudah tak tertolong. Saya turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya di dalam menjalankan tugas. Kades tersebut meninggal dunia. Sekarang lagi dievakuasi oleh tim SAR. Mudah-mudahan hanya almarhum saja ya, satu orang, tidak ada yang lain di dalam mobil. Hingga kabar ini mencuat, pihak kepolisian setempat belum merilis apa sebenarnya musabab kecelakaan. Tapi kuat diduga ada human error saat mengendarai mobil yang dikemudikannya. Teman-teman semua hati-hati pada saat mengendarai mobil. Kadang memang apalagi di daerah pastinya penerangan kurang ataupun banyaknya tikungan di daerah tersebut menyebabkan harus jatuh ke dalam Danau Toba ataupun hal-hal yang lainnya. Untuk itu pemerintah harus lebih jeli, terutama pemerintah daerah. Sementara proses evakuasi mobil yang dikendarai seorang kades di Danau Toba berjalan amat dramatis. Di jagat maya mendadak heboh pernyataan keras pengacara Alvin Lim terhadap Deddy Corbuzier. Alvin menuding konten Deddy tak memiliki nilai edukasi, bahkan nyali Deddy ciut ketika membahas kasus-kasus besar. Padahal sejatinya menurut Alvin Lim, Deddy berani membongkar kasus besar, termasuk membela rakyat ketika harus membongkar borok institusi penegak hukum. Seperti gua yang membela masyarakat Indonesia, lu nggak mau bantu. Mungkin kalau lu bantu, ya kan, banyak masyarakat yang bisa dapat kasusnya itu selesai, Dad. Ya, lu seorang kolonel tentara lu, tapi masih takut sama kayak begitu. Gua aja berani keluar. Sesuatu yang nggak bener ya, yang fakta kita keluar. Tapi kalau memang bukan fakta, lu bilang sama gue yang mana yang bukan fakta di situ, ya. Nanti gue tunjukin bukti-buktinya, Dad, di situ bahwa gue ini selama ini selalu bicara kebenaran. Kata lu nyalinya gede, ya. Lu pakai baju-baju tentara. Tentara itu belain Indonesia, tapi dalam perbuatan lu, ya, konten-konten lu kagak ada yang bermutu, Dad. Gak ada yang bermutu gue lihat. Mana ada yang mengedukasi, menginformasi masyarakat. Gak ada. Gue gak butuh popularitas. Yang ada gue ngomong-ngomong kayak gini, besok gue masuk penjara atau gue orang ditembak orang. Gue siap gitu loh. Sama aja kok mati ditembak orang atau mati di penjara sama mati karena gagal ginjal ini nih. Sama aja. Alvin mengajak Deddy untuk punya jiwa nasionalisme yang tinggi, sehingga sejatinya bernyali tinggi untuk membongkar kasus besar melalui pengaruh dan kontennya. Gue pengen kita orang-orang keturunan itu punya jiwa nasionalis, Dad. Jangan cuma lu pakai kehebatan lu untuk cari duit. Duit itu nggak lu bawa mati, Dad.
Ya, entah ada masalah apa antara Alvin dan Dedi, yang jelas tudingan Alvin cukup serius. Tapi jika dikaitkan dengan konten dan sikap Dedi yang tak berani membongkar kasus besar hingga menyediakan ruang untuk membela rakyat, agaknya pernyataan itu berlebihan. Pasalnya selama ini Deddy Corbuzier juga kerap menyediakan ruang untuk mereka yang terzolimi untuk bersuara. Termasuk yang teranyar, bagaimana Deddy juga menyediakan podcast khusus dengan pegawai pemadam kebakaran Depok yang belakangan viral karena membongkar borok atasannya. Sebelumnya, Deddy juga menampilkan sosok Peggy Setiawan, tersangka kasus kematian Vina, yang kini sudah bebas setelah memenangkan pra-peradilan. Jadi saran gue, Dad, selagi kita masih hidup, lu bantu mereka, lu bantu masyarakat Indonesia. Gue gak minta lu bantu gue bukan pejabat. Saat Deddy diguncang tudingan hebat dari pengacara yang dikenal berani dan ceplas-ceplos ini, pesinetron senior Ferry Irawan yang tahun lalu namanya sempat menghiasi pemberitaan karena perseteruannya dengan istrinya Vena Melinda. Belakangan santer diisukan sudah menikah siri dengan pedangdut jebolan KDI, Giefry Taj. Kabar itu berhembus setelah beberapa kali Ferry memajang foto kebersamaannya dengan Giefry. Bahkan ketika pose-pose kedekatan Giefry dengan ibundanya diunggah di media sosial pribadinya.